Teman-teman, sadar nggak sih ada 10 hari dalam kalender Islam yang benar-benar spesial di mana setiap amal baik kita itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, hari-hari ini dikenal sebagai 10 hari emas Dhul Hijjah. Dan di bahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas gimana cara memaksimalkannya. Dan ini bukan waktu sembarangan loh. Keistimewaannya itu ditegaskan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba deh kita renungkan. Allah sampai bersumpah demi fajar dan demi malam yang 10. Sumpah ini menyoroti betapa suci dan agungnya 10 malam pertama di bulan Dhul Hijjah. Oke, jadi apa sih yang bikin 10 hari ini benar-benar tiada duanya? Yuk kita gali lebih dalam keutamaan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Well, menurut sebuah hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ternyata nggak ada hari-hari lain di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang di 10 hari pertama Dhul Hijjah ini. Saking dahsyatnya pernyataan ini, para sahabat sampai kaget dan langsung bertanya, tunggu dulu, apakah amalan di waktu ini bahkan lebih baik daripada berjuang di jalan Allah, daripada jihad? Dan jawaban Nabi benar-benar bikin kita merenung. Beliau membenarkannya. Iya, amal soleh di 10 hari ini lebih utama. Tapi, ada satu pengecualian, yaitu seorang mujahid yang berangkat berjihad, lalu mengorbankan jiwa sekaligus seluruh hartanya di jalan Allah. Hanya itu yang bisa menandinginya. Nah, sekarang kita udah paham kan kenapanya betapa berharganya waktu ini. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya? Yuk, kita susun bareng-bareng rencana aksi 10 hari kita. Oke, amalan utama yang pertama yang juga jadi sunnah Nabi adalah berpuasa. Beliau itu diketahui rutin banget berpuasa selama 9 hari pertama di bulan yang mulia ini. Nah, dari 9 hari puasa itu, ada satu hari yang pahalanya wow, luar biasa banget. Puasa di hari ke-9 yang kita kenal sebagai hari Arafah, ini punya keutamaan yang sangat istimewa. Bayangin ya, Nabi Muhammad bilang kalau beliau berharap puasa satu hari ini aja bisa jadi penebus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun, teman-teman. Lanjut ke amalan utama kedua, yaitu membasahi lisan kita dengan zikir. Kita secara spesifik dianjurkan banget untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid selama hari-hari emas ini. Jadi, intinya simpel aja. Penuhi hari-hari kita dengan kalimat-kalimat yang meneguhkan keimanan kita, mengagungkan kebesarannya, dan mensyukuri semua nikmatnya. Zikir-zikir inilah yang jadi inti dari ibadah kita. Dan ini membawa kita ke puncaknya, klimaks dari 10 hari ini. Sebuah hari dengan satu amalan yang punya status paling dicintai. Betul sekali. Pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang biasa kita sebut hari nahar, gak ada satupun amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah kurban. Eits, tapi jangan kira kesempatannya selesai di hari ke-10 ya. Keberkahannya tuh terus berlanjut sepanjang bulan ini. Jadi setelah puncak ibadah kurban di hari Idul Adha, kita masuk ke hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari di mana kita dianjurkan untuk makan, minum, dan tentunya terus berzikir. Dan setelah itu pun kesempatan beramal terus berlanjut di sisa bulan Dhul Hijjah, karena ini termasuk salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam. Nah, karena Dhul Hijjah ini termasuk salah satu dari 4 Ashhurul Hurum atau bulan-bulan suci, Nabi juga menganjurkan kita untuk berpuasa secara umum di sisa bulannya. Tentunya ini dilakukan setelah hari-hari Idul Adha dan Tasyrik, yang memang diharamkan untuk berpuasa ya. Oke, kita udah lihat betapa besarnya keutamaan hari-hari ini dan amalan-amalan kunci apa saja yang bisa kita lakukan. Sekarang, tinggal bagaimana kita meraih kesempatan ini. Ini benar-benar kesempatan emas buat pertumbuhan spiritual kita. Jadi, pertanyaan paling penting yang perlu kita renungkan bareng-bareng adalah gimana Anda secara pribadi akan merencanakan dan memanfaatkan momen berharga ini. Yuk, jangan sampai ia berlalu begitu saja.